Halo, selamat datang di bacaan hari ini, hari Selasa tanggal 15 Desember tahun 2020. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate dan lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk melihat rangkuman bacaan hari ini. Oke, hari ini sebenarnya kita dalam satu titik di mana kita sudah menemukan apa yang membuat hati kita happy, ya. Dan itu bukan temuan yang mudah, jadi mungkin kita sudah mengalami beberapa kali mencoba untuk membina hubungan, dan ini tidak selalu bicara tentang hubungan percintaan ya. Buat beberapa gelintir orang mungkin tentang percintaan, which is a very big thing, dan bacaan harian tuh tidak selalu yang big thing, jadi kayak yang, oh ternyata aku sukanya sama katakanlah musik yang jenisnya ini gitu. Tapi saya udah dengerin musik jenis ABC itu saya udah dengerin, tapi ternyata aku paling suka musik yang ini, dan ini kayaknya lagunya asik banget deh. Ya, lagunya asik banget. Aku pengen tahu lagu-lagu lain penyanyinya ini apa sih yang lebih bagus. Jadi energinya lebih seperti itu. Dan ini tentu saja saya tadi ambil contoh adalah apa yang saya sukai adalah tentang musik, dan orang bisa bicara tentang apa aja termasuk tentang hubungan dengan seseorang. Ketika belajar ternyata untuk bisa dapat seneng, ternyata dia oke juga walaupun dari luar tampaknya ya ampun berantakan banget, misalnya seperti itu. Nah, di sini hari ini kartu yang pertama mengatakan bahwa I live my truth. Kenapa? Karena ternyata apa yang sebenarnya kita baru temukan tadi, itu kan adalah satu kebenaran yang pada saat ini memang satu kebenaran, dan itu kita peroleh bukan dengan hal yang mudah, tetapi dengan mengerti apa yang paling memanggil hati kita, itu membuat kita merasa lebih bebas, lebih menjadi apa adanya. Dan di sini memang pada hari ini pesan yang sangat kuat muncul adalah untuk kita bisa lebih rileks. Barangkali memang ada tekanan bahwa kita harus ini, itu, dan lain sebagainya, tapi ternyata tidak semuanya bisa kita lakukan pada saat ini. Dan dalam periode menunggu ini, sepertinya memang kita perlu memastikan bahwa kita tidak perlu membuang-buang waktu kita untuk worry too much pada sesuatu yang kita tidak bisa apa-apain juga. Ya, jadi ada satu lagu yang mengatakan buat apa sih kita tahu masa depan? Toh kita tidak bisa melakukan apa-apa tentang masa depan. Lebih baik kita nggak tahu. Lebih baik ya yang udah tahu benar. Lebih baik kita menghargai waktu yang ada di kita semaksimal mungkin untuk kita menjadi happy. That's life gitu. Dan sebenarnya kalau kita berpikir lebih dalam lagi, ya kita sebenarnya walaupun diam, fisik diam, otak juga kita suruh diam, itu bukan berarti energinya diam di sekitarmu untuk membantumu, enggak. Jadi support is all around you. Jadi kayak misalnya kita sedang cuci pakaian pakai mesin cuci, dan lingkungan kita tuh energinya kayak mesin cuci tanda petik itu tadi. Kita tinggal masukin intensi kita, kan kita udah pencet, oh ini berapa menit, ini berapa kali muter segala macam itu. Kalau yang pernah pakai mesin cuci ya, pencet, klik, cuman tik 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 tik. Kita tiduran senang-senang sambil dengerin musik, dan kita tahu bahwa baju yang kotor itu dalam waktu 15 menit sudah menjadi bersih. Apakah kita tahu persis prosesnya? Nggak perlu tahu juga kan? Tapi kita sudah paham bahwa pada akhirnya baju itu ketika sudah bersih, ada langkah selanjutnya yang kita bisa mulai lakukan. Tapi barangkali pada saat ini, momen ini, kita sedang berusaha untuk happy. Kenapa? Memang energinya lebih berat hari ini. Bulan, energi feminin, walaupun itu adalah kompas kita keseharian karena emosi ada di situ, tapi ketika dia masuk ke zodiak yang sangat maskulin, yang mengatur adalah Saturnus, maka dia punya heaviness tersendiri. Dan saya tidak sedang mengatakan khusus tentang orang Capricorn, enggak, setiap orang itu punya lebih dari satu zodiak, ya, tidak hanya mataharinya, ya. Tapi energi Capricorn yang pada saat ini baru saja dimasuki, ketika keluar dari Sagittarius masuk ke Capricorn, karena dia baru di 0 derajat mulai ke 1 derajat, itu energinya kuat banget. Jadi di titik awal
Jadi energi Sagittariusnya kuat, tapi begitu pindah. Jadi kebayangkan energi Sagittarius yang begitu melihat dunia bebas unlimited, masuk ke Capricorn yang semuanya serba limited. Semuanya serba keharusan, tradisi, dan tekanan. Dan kalau kita tidak melakukan apa-apa, kita seperti sedang melakukan kesalahan atau berkinerja sangat buruk. Padahal sebenarnya pada saat ini, ya ketika istirahat, waktu break itu sama pentingnya dengan waktu ketika kita sedang mengerjakan sesuatu secara produktif. Karena break itu juga produktif. Kalau kita kerja terus-terusan kayak mesin, ya, itu kita akan cepat rusak. Sama manusia juga begitu. Jadi waktu istirahat itu sama pentingnya dengan waktu bekerja. Nah pada saat ini sepertinya kita kayak didorong, ayo kerjain, ayo kamu kalau nggak ngapa-ngapain kamu pemalas, kamu kinerjanya buruk dan lain sebagainya. Dan itu yang bicara bukan orang lain. Yang bicara adalah kita sendiri, kita yang menyerap energi tersebut dan seperti menekan diri kita. Dan oleh sebab itu seperti diingatkan, it's okay. Ya, it's okay kalau kita butuh istirahat. Karena istirahat itu juga termasuk periode untuk kita menjadi orang yang produktif. Itu sepertinya yang ingin disampaikan pada hari ini. Dan membina hubungan yang baik di sini adalah lebih ke diri sendiri. Ya, cintai dirimu apa adanya. Ya, live your truth tadi. Kalau memang belum bisa dilakukan sesuatu, ya jangan maksa. Dan ketika masih ada waktu menunggu, try to be happy. Dan cobalah untuk pahami situasi ini tanpa harus kita beating ourselves too hard. Ya, kita sendiri yang memberi tekanan besar ke dalam hati kita. Hati kita jadi berat. Oke, kalau kita lihat penggambaran di sini, ya memang situasinya adalah kita fokus ke keuangan, fokus ke materi, kepemilikan, dan mungkin kita juga merasa bahwa ini ada yang harus dikerjain kayaknya. Dan mungkin kalau memang harus dikerjain, jelas tidak ada yang menahanmu dan memang harus dikerjakan. Tapi kalau tidak bisa, pada saat ini masih menunggu, dan ini rasanya nggak enak banget menunggu, ya udah babak belur. Tapi ini posisinya tantangan. Sepertinya yang bisa kita lakukan sekarang menunggu dan melihat. Sementara apa yang sudah kita punya kita pertahankan. Sarannya adalah the full, ya, karena semua masih baru. Kita bayangkan kalau kita baru masuk kelas baru. Di hari pertama, kita mungkin hanya mendapatkan orientasi awal. Kita nggak mungkin langsung belajar dengan buku setumpuk, karena kita harus diberi dulu pemahaman buku mana yang pertama dibaca, buku mana yang kedua, kemudian tugas mana yang terlebih dahulu supaya nggak kebalik-balik urutannya. Itulah kira-kira pada hari ini tuh seperti hal tersebut, sehingga kita ketika berjalan semua menyadari apa yang tengah berlangsung. Oke, kita lanjut dengan spirit animal di sini. Reading 5 kartu, kita pilih dulu kartu-kartunya. Oke, kita sudah peroleh community. Iya, jadi kayaknya memang kalau saya melihat ada tekanan yang besar untuk kita bekerja bersama, which is mungkin pada saat ini kita butuh untuk waktu sendiri, ya. Challenge-nya spirituality. Iya, melihatnya dalam level yang lebih tinggi. Solusinya adalah freedom. Ya, jadi kayaknya sih memang justru kita memang fokus spirituality itu semua dilakukan sendiri. Ya, kita nggak bisa sendiri, padahal kita butuh sendiri. Makanya kita perlu membebaskan diri dari semua tekanan tersebut. Tekanan dari community, dari masyarakat, itu datangnya belum tentu dari ucapan orang, tetapi dari kata-kata kita sendiri. Kalau aku duduk-duduk leyeh-leyeh nganggur gini, kayaknya aku bukan masyarakat yang rajin, produktif, dan lain sebagainya. Nggak ada orang ngomong gitu kecuali diri sendiri. Bebaskan diri dari pikiran tersebut. Pada saat ini advice-nya adalah forgiveness. Ya, tenang aja. It's okay. Setiap orang selalu punya waktu cuti, termasuk
kita cuti ke diri sendiri karena kita perlu introspeksi. Tapi introspeksi ini sebagai outcome sebenarnya sama dengan kartu ini. I live my truth. Introspeksi, sama-sama melihat ke dalam satu cermin dan berusaha memahami diri sendiri. Jadi kalau boleh saya sebutkan hari ini, ya, saya akan tutup dengan satu bacaan dari Angel Spirit ini. Untuk menutup, kira-kira sebenarnya apa sih tema utamanya? Karena kayaknya saya juga menangkapnya agak nggak terlalu grounded. It doesn't matter if you are remembering the past or dreaming the future. What really matters is how you feel about your now. Jadi yang penting pada saat ini, momen ini jadikan momen ini bukan sebagai momen yang membuatmu merasa khawatir, tapi membuatmu merasa happy menjadi diri sendiri, bersyukur dilahirkan sebagai dirimu, dan kamu tidak meminta lebih daripada apa yang sudah menjadi dirimu pada saat ini. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.